Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana itu konsep evaluasi di dalam pendidikan. Nah, masuk kepada pembahasan, yaitu di sini ada 5 pembahasan, yaitu mengenai pengertian evaluasi, prinsip-prinsip evaluasi pendidikan, ruang lingkup evaluasi pendidikan, posisi atau kedudukan evaluasi di dalam pendidikan, hubungan antara evaluasi, tujuan, dan kegiatan belajar mengajar. Baiklah, kita masuk kepada pengertian dari evaluasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, menurut Soekartawi, evaluasi adalah proses untuk menguji suatu objek atau aktivitas dengan kriteria tertentu untuk kepentingan pembuatan keputusan. Yang kedua, menurut Gronlund dan Lin, evaluasi adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menentukan sejauh mana siswa mencapai tujuan instruksional. Yang ketiga, menurut Scriven, Glass, dan Stapleban, evaluasi adalah penilaian kelayakan atau kebermanfaatan. Nah, jadi di dalam evaluasi ternyata terdapat 3 komponen, yaitu adanya tes, pengukuran, dan penilaian. Nah, masing-masing dari 3 tadi mempunyai pengertian masing-masing. Nah, jadi tes dapat didefinisikan sebagai alat atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. Nah, pengukuran merupakan bagian dari evaluasi berupa prosedur pengumpulan data dan informasi numerik yang diperlukan sebagai salah satu pertimbangan pengambilan keputusan dari hasil evaluasi. Nah, penilaian secara sederhana dapat kita artikan sebagai kegiatan penafsiran data hasil pengukuran berdasarkan kriteria maupun aturan-aturan tertentu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwasanya evaluasi merupakan suatu kegiatan proses untuk menilai dan mengukur berdasarkan parameter tertentu, yang tujuan akhirnya adalah untuk melihat ketercapaian atau kualitas atau tingkat ketercapaian para siswa dalam kegiatan yang telah dijalankan. Apakah kegiatan tersebut sudah layak atau memiliki manfaat? Apakah kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan di awal? Dan atau apakah bahwasanya kegiatan tersebut perlu untuk dimodifikasi kembali. Nah, masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu berupa prinsip-prinsip evaluasi di dalam pendidikan. Nah, di sini yang pertama, menetapkan secara jelas apa yang akan dievaluasi. Efektivitas pelaksanaan evaluasi tergantung pada seberapa jelaskah pendeskripsian yang akan dievaluasi dan seberapa tepatkah alat yang akan digunakan untuk mengevaluasi. Yang kedua, memilih teknik evaluasi yang sesuai dengan karakteristik yang akan diukur. Penilaian teknik evaluasi biasanya didasari pada 3 hal. Yang pertama, kesesuaian dengan tujuan yang ingin dicapai. Sejauh mana keakurasian atau ketepatan teknik evaluasi tersebut mendapatkan data evaluasi, dan sejauh mana kenyamanan dalam menggunakannya. Selain itu, yang dapat dijadikan catatan dalam memilih teknik evaluasi adalah seberapa besarkah tingkat keefisienan atau keefektifan dalam penggunaannya. Nah, yang ketiga, menggunakan berbagai teknik evaluasi guna mendapatkan evaluasi yang menyeluruh. Nah, tidak ada satu alat, instrumen, atau prosedur yang bisa mengumpulkan data secara keseluruhan,
Karena itu, kita butuhkan penggunaan berbagai teknik untuk melengkapi data-data yang kita butuhkan. Semakin lengkap data yang kita kumpulkan, akan semakin mudah untuk membuat keputusan dalam sebuah proses evaluasi. Yang keempat, mengetahui kelebihan dan keterbatasan berbagai teknik evaluasi sehingga kita tepat dalam menggunakannya. Nah, mengetahui kelebihan dan keterbatasan berbagai teknik evaluasi dimaksudkan agar kita dapat menggunakannya secara tepat dan sesuai. Pada dasarnya tidak ada teknik evaluasi yang terbaik. Nah, yang ada hanyalah teknik evaluasi yang sesuai. Yang kelima, evaluasi adalah alat untuk mencapai tujuan dan bukan tujuan itu sendiri. Nah, jadi evaluasi adalah salah satu sarana yang bisa digunakan untuk memperbaiki suatu hal. Evaluasi hanya bertindak sebagai alat untuk mencapai tujuan itu sendiri, karena sesungguhnya tujuan akhir dari evaluasi adalah perbaikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup evaluasi pendidikan. Nah, secara umum, ruang lingkup evaluasi pendidikan mencakup 3 komponen utama, yaitu yang pertama, evaluasi program pengajaran, yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Nah, ternyata di ruang lingkup evaluasi belajar ini terdapat 3 tadi. Ada programnya, ada pelaksanaannya, ada hasilnya. Nah, di dalam evaluasi program pengajaran terdapat 3 komponen juga, terdapat mencakup 3 hal, yaitu evaluasi terhadap tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Nah, mengenai proses pelaksanaan pengajaran akan mencakup kesesuaian antara pembelajaran yang berlangsung dengan program pembelajaran yang telah kita tentukan sebelumnya. Jadi, di sini yaitu mengenai kesiapan guru dalam melaksanakan program pembelajaran, yaitu kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pembelajaran, keaktifan atau kepartisipasi siswa selama pembelajaran berlangsung, sarana bimbingan dan penyuluhan terhadap siswa yang memerlukan hak-hak tersebut, memberi dorongan atau motivasi terhadap para siswa, memberi tugas-tugas kepada siswa, komunikasi 2 arah antara guru dan siswa selama proses pembelajaran, dan upaya menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan di dalam proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik mencakup ada 2, yaitu evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan yang telah kita rumuskan di awal. Yang kedua, evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau dirumuskan di awal tadi. Nah, masuk kepada pembahasan yang D, yaitu posisi atau kedudukan evaluasi di dalam pendidikan. Nah, evaluasi pada dasarnya selalu ada pada setiap proses pendidikan, khususnya dalam pembelajaran, mulai dari tahap awal, proses, sampai tahap akhir. Semua dapat sentuhan evaluasi. Nah, yang pembahasan sebelumnya tadi yaitu termasuk di ruang lingkup. Ada program, yaitu di awal. Ada proses pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan atau proses pembelajaran. Nah, yang hasil akhir belajar tadi, itu tahap akhir. Nah, jadi dari awal, proses, dan tahap akhir dari evaluasi, dari pembelajaran, semuanya mendapat sentuhan dari evaluasi itu sendiri. Agar apa? Agar yang telah dilaksanakan atau dijalankan dari kegiatan tersebut tidak keluar dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan apabila di tengah perjalanan terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan,
kita dapat mengetahuinya lebih awal dan selanjutnya dapat dikembalikan ke tujuan yang semula. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan mengenai hubungan antara evaluasi, tujuan, dan kegiatan belajar mengajar. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa evaluasi sangat penting dalam pendidikan. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi sangat penting untuk kita laksanakan. Apa jadinya apabila tidak ada evaluasi? Pasti proses pembelajaran tidak akan terarah dengan benar dan tidak akan memiliki tujuan, karena tidak ada tolak ukur atau tujuan untuk menilai apakah proses yang dilakukan sudah sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai konsep evaluasi pendidikan. Mungkin itu saja. Syukran wa afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.